Ya, hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan, maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang akan kita tuangkan dalam Cilpa Kasta. Lujeng Sumping, Nuhun Bapak. Neng Salma, nya. Ya, Kumaha, damang. alhamdulillah. Eh, Damang. Kenalan lah ya, Yos. Boleh, Bapak. Biar yang lain tahu bahwa di Sukabumi itu ada salah satu potensi khususnya di bidang seni tari yang kita miliki dan jadi aset bagi Kota Sukabumi. Nama lengkap. Izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Salma Yusriah. Yusria. Ya. Lahir di Lahir di Sukabumi, asli Sukabumi. asli Sukabumi. Ya. Mama bapak Sukabumi. Bapak Bandung. Oh, bapak Bapak Bandung, mama Sukabumi. Mama Sukabumi. Berarti blasteran. Blaster. Suran Sunda. Lahir di Sukabumi, kemudian besar juga di Sukabumi. Besar di Sukabumi. SD dulu di mana? SD dulu di SD Paku Jajar. Paku Jajar. Ya, dekat Terus? rumah gitu. Oh, dekat rumah. SMP di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Kota. Ya, Kota Sukabumi. Ada yang SMP Negeri 1 Kota? Nggak ada. Gak ada. Terus Lanjut SMA-nya di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. ada yang di SMA 1? Oh, SMA 1. Oh iya, berarti sudah lulus di SMA. Alhamdulillah Bapak tahun kemarin baru lulus. Lulus. Ya, Berarti lulus tahun 2022. betul. Rencana ke depan? Tahun kemarin nyoba daftar Polwan, daftar Koad juga TNI. Nah, mungkin belum rezekinya jadi harus coba lagi tahun depan gitu. Tunggu dulu setahun ya, nanti masuk. nanti Mudah-mudahan Amin. masuk ya. Amin. Polwan ataupun jadi TNI. Ya. Ada yang minat jadi Polwan TNI? Enggak Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Neng Salma mulai belajar nari dari kapan? Mulai belajar nari dari kelas 2 SD Bapak. Ya sampai sekarang pun saya masih belajar juga gitu. Dari kelas 2 SD emang tertarik dan orang tua mengarahkan kepada seni gitu. Kela ya. Orang tua TNI juga? Atau Bapak. polisi? Bapak TNI? Iya, Mama? mama Polisi? ibu rumah tangga. Oh, pantesannya ada gen pengen jadi abdi negara karena memang bapak Iya. abdi negara. Gimana titik? Oh iya, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Teh Dinda, dia dari Bandung juga. Dulu latihan di Jugala Teh Dinda. Oh gitu. Ya. Terus di sini buka apa sanggar? Di sini ya buka sanggar bareng Kidomon. Oh, Iya, sanggarnya namanya Sanggar
Kancah Budaya Sunda Catrik Palagan. Oh, salah satu sanggar besar di Sukabumi yang sudah malang melintang. Gitu. Ya. Baik di ya intinya pada seni pertunjukan lah. Belajar khusus dari kelas 2 SD Kelas 2 SD. sampai Sekarang masih. Latihan rutin. latihan rutin setiap hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Jadi buat rumah badminton. Ini mah lari gitu ya. Di sanggar berarti latihannya. Ya, di sanggar. Alamat sanggarnya di mana? Biar nanti mesti ada yang tertarik ya. Ya. Siapa? Wait, tertarik? Datang aja ya. Datang aja nih alamatnya nih. Di Gedung Juang 45. Oh, latihannya di Gedung Juang 45. Pak Isan tertarik di tarik? Bisa, Pak, coba juga ada. Bisa, tari hileud. Senam. Tari hileud. Di sanggar berarti sudah lama berarti? Sudah lama, Bapak. Berarti sudah senior di sanggar namanya. Alhamdulillah. Sudah mahir gitu Udah disebutnya. mahir. Berarti udah mulai ngebimbing yang junior-junior. Ya, Bapak. Dan emang Teh Dindanya minta ke saya gitu untuk ngebantuin Teh Dinda supaya yang kecil-kecil ya diarahkan aja gitu. Diawasi gitu ya. Betul. Karena memang harus intens ya tari mah. Betul. Setahu saya juga memang latihannya tidak mudah. Tidak mudah. Untuk jadi penari ada olah tubuh, Betul. kemudian wirahma, wiraga, wirasa. Wih, liar itu. Pernah ikut kejuaraan? Kalau kejuaraan pasti. Ya. Nah, kalau dari sanggar kami itu tidak memprioritasi yang ada di Kota Sukabumi, Bapak. Kita ikut kejuaraannya tuh, perlombaannya tuh sering di luar kota, di Bandung, di Jakarta gitu. Kalau di Sukabumi bukan tidak inisiatif, tapi emang kebetulan Teh Dindanya pelatihnya juga orang Bandung, jadi informasi semua perlombaan itu kebanyakannya dari Bandung gitu. Nah, alhamdulillah kemarin saya sendiri mendapatkan juara se-Jawa Barat dan DKI Jakarta itu ke-1. Lagunya itu Kalang Sunda gitu. Oh, Ya. Kalang Sunda teh yang Agus Super ya siapa? Ya kalau gak salah Iya. itu. Pertangan atuh Oh, kalau tari itu kan ada yang sendiri, Ya ada yang pasangan, ada yang kelompok ya. Ya, rampak. Pernah juga rampak. Rampak pernah Bapak, kita juara 3 senasional di Gentra Lestari Budaya, sama itu juga di se-Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tetapi diadakannya itu secara virtual karena emang kemarin COVID ya. Iya, COVID, jadi terhambatnya kita enggak langsung gitu ke sananya. Ada yang cowok atau lain rampak atau cowoknya pasangan. Tunggal, bisa tunggal, bisa pasangan. Pernah juga pasangan. Oh, pasangan belum pernah karena pasangannya belum ada gitu. Saya juga bisa. Asal lebaran tuh. Tahu dia mau di tracing. Maksudnya pasangan itu tari ya, tari pasangan. Iya, Bukan tari. pasangan hidup ya. Itu darah rehem. Sejauh. Iya, jadi polisi, jadi tentara, jadi berdua kumaha maksudnya. Coba tadi narinya luas, lentur. Saya pengen ngetes ngobrolnya. Ngobrol. Kan kebudayaan Sundanya, salah satu kebudayaan Sunda kan di bahasa Sunda. Biasa bahasa Sunda. Biasa sakedik. Pengalaman anu paling berkesan. Salami lomba. Salami lomba. Pengalaman anu paling berkesan. Anu paling gitu. Pengalaman berkesan. Nyaeta pas ieu Pak Duh kela. Akang atuh. Akang ini. Apa? Ulah apa? Abah. Kumaha kitu? Akang lah nya. Siap. Dia nya. Dia. Gila akang laros ya. Pengalaman paling berkesan di mana? Pengalaman paling berkesan tuh di Bahasa Sunda. Nuju ngiringan Nuju ngiringan lomba
di Bandung oge Bandung. sami teras Mentok atuh. aduh bahasa Sunda Campur aja, campur. Iya, kurang gitu padahal asli Sunda ya Pak Bapak deh, Pak. Kang Biar menuntun. Ya, paling menarik tanya. Naon nu menarik? Yang bikin menariknya apa? yang bikin menariknya tuh pada saat corona itu karena kan emang baru gitu ya kita melaksanakan perlombaan itu dengan secara daring virtual gitu dan emang dari situ banyak sekali hambatan dan dari proses latihannya juga dari proses tag video dan segala macam gitu ya nah yang paling berkesannya tuh kalau pas langsung mah nari teh kudu sakali jadi gitu ya Pak ya. Nah, hari pas virtual mah jadi kita teh bisa tag ulang lagi karena emang pengennya tuh yang sempurna gitu, yang perfect gitu. Nah, paling itu Pak jadi dari segi kita nggak ketemu face to face sama penari-penari yang lain juga kan itu sangat menjadi kekurangan gitu ya. Kurang moodnya. Kurang mood gitu. Greget lah gitunya. Iya kurang greget dan emang enaknya tuh seperti itu kayak kita nari di perlombaan terus kita datang dan bertemu dengan para penari yang lainnya gitu. Nah, sedangkan pada saat virtual kita nari habis dari situ ya udah langsung selesai gitu aja. Nggak ada kita ngobrol atau foto bareng, kenalan bareng, sharing gitu nggak ada gitu. Sama ya kayak FLS 2N ya, sudah beberapa tahun virtual. Malahan yang terakhir itu sampai jam 6:30 pagi. Apun gencai ya. Batur mah rek apel pagi, urang masih rekaman ke training. Yang bikin tertarik yang sama terhadap dunia tari apa? Kenapa nggak balet, senam gitu? Atau loncat indah, renang, naon we? Kenapa milih tari? Karena emang dari turun temurun mungkin ya Pak, dari keluarga bapak, ada yang seniman juga gitu, nenek. Ada terehnya untuk Sunda mah. Siapa? Siapa? Nenek dari bapak, mamah bapak. Dari bapak. Nenek dari bapak berarti sama penari. Enggak penari tapi yang suka seniman alat musik gitu. Oh iya. Ya, yang gitu alat musik tradisional gitu. Nah, mungkin ada keturunan darah seninya juga gitu dan akhirnya dan secara gak langsung dibentuk juga sama bapak sama mama gitu supaya diarahkan ya. Ya diarahkan cek kita mah meh jadi penerus gitu. Penerus si emak si nenek gitu ya. Nah, dan tertarik ke seni tari juga Salma enggak ini Pak, enggak sengaja gitu. Karena emang awalnya lagi ada acara di Gedung Juang dan ternyata kebetulan pas samaan gitu latihannya. Nah, ngelihatlah Salma kesana sama orang tua gitu sama ngelihat bareng-bareng kesana. Nah, Salmanya juga tertarik dan mamahnya juga orang tua juga ikut inisiatif langsung ya udah ikutan aja gitu. Biar nanti kedepannya gampang gitu kalau misalkan mau kemana-mana katanya gitu. Nah, ya udah da ayana tari merenya jadi ya udah seni tari aja dan sekarang emang kerasa bahwa seni yang Salma lakuin, yang Salma latihan itu emang kerasa gitu sekarang ada manfaatnya juga gitu. Itu kan pilihan ya, sebetulnya pilihan. Apapun akan berada di wilayah nyaman kalau sudah pilihannya. Senyaman apa kalau sudah menggeluti dunia tari? Karena emang dari kecil
berkecimpung di seni gitu ya Pak ya, dan emang luang lingkup pun seni, jadi emang kayak udah mendarah daging aja Ya. gitu. Kesenian Sunda khususnya seni tari itu kayak udah bukan lagi yang harus kita pelajari gitu, jadi emang bener-bener hobi. Dan itu pun udah gak bisa udah jangan latihan lagi gitu, udah gak bisa diberhentiin gitu, emang dasarnya. Dan ada keturunan juga seni, jadi emang bergelutnya di kesenian gitu, khususnya seni tari. Ini akan ada pertanyaan sulit nih. Kita lihat. Wow. Pilih TNI atau Polwan atau jadi penari profesional? Berat ya. Pilih TNI tapi jago nari. Gitu. Tari-tarinya ka bawa. Ada adik kelas saya dulu waktu kuliah jurusan seni musik, tapi kemudian jadi perwira karir dan sekarang sudah punya tanggung jawab di Korsik dan band TNI Angkatan Darat yang bulan ini festival di Korea. Namanya Mayor Anton, itu adik kelas. Ya karena perjalanan hidupnya, nah karena ge cerita hirup bisa kayak itu kak dia. Iki bisa jadi polisi, lamun Pak, aduh Iki mah tingginya tidak nyampe, bisa kayak alternatif jadi polisi. Bisa kata Rima. Jadi polisi tidur. Langsung di semen. Langsung lolos itu. Perjalanan ya. Pernah tidak waktu sekolah dulu berada di posisi dilematis, bentrok misalnya pas ulangan, pas saya pasan diri. Pernah nggak? Kalau pas ulangan belum pernah ya Pak, cuman waktu itu Salma salah satu anggota Paskibraka Kota Sukabumi juga. Oh, Paskibraka. Ya, 2000. Sama tuh. Iki Paskibrakanya kan. Bagian dokumentasi tapi. Oh, Paskibraka ya. Tahun 2001. 2020. Iya. Nah, itu kebetulan bentrok dengan tesnya. Dengan tes waktu itu kalau nggak salah kesehatan, tes kesehatannya bentrok. Nah, karena emang udah harus bertanggung jawab dan emang dari awal harus benar-benar memilih dulu Paskibraka. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus bukan meninggalkan ya, harus off dulu sehari untuk fokus ke Paskibraka gitu, karena emang alhamdulillah dikasih keringanan sama pelatihnya juga, sama Teh Dinda gitu. Ya udah gak apa-apa gitu, sok aja beresin dulu ya, kalau udah beres ya maksa Teh Dindanya juga nya maksa gitu, kemudian udah beres balik deui ka Cartik cenah awas sama balik deui si Teh Dindanya juga bilang kayak gitu. Dan emang alhamdulillah atas berkat Teh Dinda mengizinkan Salma buat fokus dulu ke Paskibraka dan alhamdulillah lolos ya, dan menjadi salah satu anggota yang memiliki prestasi. Alhamdulillah ya seperti itu. Cuman jadi ini ada yang menarik itu bertolak belakang. Kalau Paskibraka kan tegas, tegap. Terus penari lentur, lembut. Mau apa hili gitu. Pas Paskibraka jual gemulai. Pas nari jual. Tapi bisanya di Bisa, Bapak. Bapak deh. Oh ya, Akang. Bisanya. Bisa, Kang. Malah kalau menurut saya sih semua itu dimulai dari tari gitu, dimulai dari latihan, dari gerak tubuh aja kan kita diolah ya. Nah, jadi mau kita masuk Paskibra, mau kita masuk modern dance dan segala macam itu tubuh kita udah terlatih, udah terbiasa beraktivitas gitu. Seperti itu.
Kang. Dipaksa itu. Oke. Sejauh mana sosok Teh Dinda menjadi inspirasi buat Salma? Teh Dinda itu terus-menerus menjadi inspirasi Salma ya, karena emang dari tariannya saja sudah beda jauh gitu, sudah di atas Teh Dinda gitu ya, dan emang itu sangat menjadi dorongan buat Salma agar supaya terus berlatih, terus belajar, jangan sampai jangan sampai putus di tengah jalan gitu, karena emang sayang gitu kalau nggak dilanjutin gitu. Dan yang setahu Salma gitu, yang pengen saya menjadi seorang sosok Teh Dinda itu narinya udah ke luar negeri Pak, udah ke Cina, udah ke Korea gitu Teh Dinda tuh. Nah itu tuh emang jadi dorongan kayak bisa gaya gitu seperti sosok Teh Dinda gitu, yang emang menari itu kalau kata kasarnya mah geus teu kudu latihan gitu. Udah dia ngelihat video aja beberapa menit udah hafal gitu. Nah itu yang emang benar-benar jadi inspirasi, dan Salma ingin seperti Teh Dinda itu, dan menarinya tuh sudah luas gitu, sudah pas gitu, jadi yang benar-benar emang sosok penari itu ya seperti Teh Dinda gitu. Terbebani nggak? Kalau Maksudnya terbebani teh kayak misalkan ya, oh itu muridna Dinda, nah Dinda mau kieu, muridna kieu, merasa terbebani nggak? tidak, Tidak. karena emang yang mengarahkan Salma seperti ini ya Teh Dinda gitu. Jadi masih adalah gitu titisannya sepercik dua percik gitu dari Teh Dinda, walaupun Salma nantinya tidak bisa belum bisa menari ke luar negeri seperti Teh Dinda gitu. Tapi yakin pasti satu saat nanti Salma akan nari di satu tempat dengan membawa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Amin. Di depan bangsa lain. Ya, wajib. Kalau mimpi itu harus paling tinggi yang diambil. Hasil mah kumangke. Yeah. Penting cecep lah di luhur. Usaha gitu. Sepenting apa Teh Dinda dalam perjalanan Salma? Begitu penting ya Pak ya, karena emang kalau nggak ada Teh Dinda Salma mungkin nggak akan seperti ini gitu. Karena emang dari kelas 2 SD Salma bareng-bareng sama Teh Dinda dilatih dan sempet ke rumah Teteh gitu waktu ada latihan waktu ada perlombaan untuk ke Jawa Barat itu. Emang ayo di rumah Teteh aja gitu latihan, daripada kita seminggu cuman 2 kali gitu ya, takutnya emang nggak keburu atau gimana. Nah langsung Teh Dinda langsung kontak Salma gitu, ayo ke rumah Teteh. Dan di situ pun Teh Dinda posisinya lagi hamil. Iya lagi hamil, dan emang ikhlas melatih Salma sampai alhamdulillahnya bisa juara 1 se-Jawa Barat dan DKI Jakarta gitu. Dan itu pun di belakangnya tuh ada dorongan dan inovasi dari Teh Dinda gitu. Emang sangat berharga dan penting banget. Kalau di sekolah mah udah kayak orang tua kedua gitu ya Teh Dinda teh. Sedekat apa sama Teh Dinda? Sedekat ya seperti orang tua dan anak kayak gitu Pak. Ya Salma di rumah Teh Dinda seperti Teh Dinda ke anak gitu, tidak membeda-bedakan gitu, dan emang alhamdulillahnya bisa deket dan bisa kenal sama Teh Dinda. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah jalannya seperti itu. Dan tidak salah orang gitu bahkan karena emang banyak orang yang ingin memberi ilmu tapi dengan rasa pamrih gitu. Ya. Nah, kalau Teh Dinda mah ikhlas. Ya, ikhlas gitu. Dan alhamdulillah Salmanya juga
nurut gitu ke Teh Dinda, mau Teh Dinda ngasih gerakan nu kieu nu kitu ge. Sok aja. Diguguan Ya, gitu. diguguan. Ya, pernah nggak punya masa sulit, paling sulit dengan Teh Dinda selama berkarir di penari? Sejauh ini ada tapi nggak begitu sulit banget ya Pak ya, cuman kita waktu lomba senasional itu, nah kebetulan seharinya H-1 mau perlombaan itu jatuh dari motor ya, dan kaki ya luka-luka dan bengkak itu, dan emang ditarik kan itu sebagai pondasi Iya, kata kita modal. Pak ya. Iya. Teh Dinda bingung kayak gimana gitu, ini mah H-1 ya, besoknya mau lomba gitu, dan ya Teh Dinda tuh emang sempet ragu ke Salma karena emang Salma itu ulah Salma sendiri ya. Salma harus ngebuktiin, dan tadinya emang mau ya udah mengundurkan diri aja gitu. Tapi Salma tolak itu, enggak Teh kata Salma. Sok aja hayu berangkat ke Bandung gitu sekarang. Emang tadi ya tuh gak apa-apa cenah. Jangan we jangan maksa gitu, jangan dipaksa cenah. Takutnya kan ada apa-apa ya Pak ya. Nah di situ emang Teh Dinda emang sedikit kecewa sekali ya ke Salma gitu, karena emang kita proses latihannya juga nggak sebentar ya Pak ya, itu dari awal sampai akhirnya tuh. Nah di situ Salma memberanikan diri, yaudah Teh sok aja dilanjut aja gitu, udah gak ambil aja lomba, dan akhirnya lomba alhamdulillah juara 3 nasional. Wah. Gitu. Alhamdulillahnya itu. Pengorbanan dan totalitas ya. Artinya bahwa bidang apapun ya yang paling dibutuhkan adalah totalitas Iya, dan profesional. profesionalnya. Labuh kumaha engke. Yang penting saat tampil harus memberikan yang Ya, terbaik. betul. Nah, ngomong-ngomong masalah pelatih sudah nih. Keluarga nih. Keluarga. Wah, Sejauh mana dukungan keluarga ke Dinda? Ke Dinda. Ke Neng Salma. alhamdulillah orang tua selalu mendukung apa yang Salma inginkan gitu kayak, jadi tidak pernah menghambat sama sekali gitu. Selagi Salmanya bisa, selagi itu positif ya, orang tua selalu mendukung gitu apa yang Salma inginkan dan apa yang Salma ingin raih gitu. Dan alhamdulillah kedua dukungan itu sangat memberikan semangat gitu kepada Salma, dan ingin membuktikan gitu bahwa ya ini anak bungsu mamah teh bisa jadi kieu ya gitu. Jadi nggak selalu bergantung kepada orang tua dalam segi hal apapun gitu. Berapa bersaudara? Dua Bersaudara. ya. Yang satu Kakak ada laki-laki. Laki-laki. Iya. Bukan penari itu. Bukan. Kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, kesehatan. Nah, di antara 3 orang yang sangat berharga ini, bapak, mama, dan si kakak, siapa yang paling support? Semuanya support, tapi yang lebihnya itu udah pasti mama sih Pak. Ya karena emang si bapak kan kayak sibuk kerja gitu ya, kerjaan, dan mama juga setiap Salma latihan itu mau hujan, mau panas, badai, halilintar gitu ya Pak ya. Gempa bumi gitu. Hayu latihan gitu, jangan sampai enggak gitu. Dan hujan itu tidak kenal hujan, tidak kenal panas gitu sih mama. Iya, hayu latihan. Alhamdulillah Salmanya juga semangat, sadar ya udah hayu mah gitu. Dan emang kerasa sekarang ternyata perjuangan mama dan Salma lebih ke banyaknya mamah gitu ya. Dan sekarang terasa gitu, terbukti gitu. Karena emang sudah menjadi sosok penari. Sedekat apa Salma sama mama? Wah, itu mah udah kayak lengket gitu ya Pak ya. Udah gak bisa, kalau kata kita mah sendal, udah kayak sendal, sepasang sendal gitu udah. Kita mau pakai satu sendal pun nu hiji deui teh nyeri gitu nya. Ya, udah sedekat itu, udah
mama udah emang berharga banget gitu di hidup Salma. Kalau emang semisal nanti gak ada gitu, nah pasti emang bakalan separuh hidup Salma tuh hilang lah gitu. Ruangan aja tanpa lampu gelap pak gitu, apalagi tanpa sosok ibu gitu. Kalau menurut Salma gitu. Luar biasa. Aduh, ya kebayang ya? Iya. Jangan dibayang-bayang lah. Jalani nikmati saja. Iya. Selama ini memang walaupun si mama, bapak sama si kakak support, tapi memang secara naluri, secara batin, Ya. berarti Salma lebih dekat ke mama. Kalau misalnya mama nyambut dukungan, Salma jadi penari, cek mama teh. Gimana? Berat ya pak, itu emang ya mama teh gitu, masa dari kelas 2 SD mau berhenti aja gitu di tengah jalan gitu. Paling Salma bujuk lah gitu mama kenapa gitu, dan alasannya kenapa mau Salma berhenti itu. Nah kalau emang alasannya emang kuat banget ya, secara mau tidak mau dan anak pun harus nurut kepada orang tua, dan itu misalkan kemauannya mamah gitu ya udah gitu. Kalau misalkan itu keputusannya ya Salma terima, walaupun emang pahit banget dan walaupun secara perjuangan emang di situ sia-sia gitu berjuang dari kelas 2 SD gitu ya. Kalau mau megang mah ada ke siapa lagi gitu kalau bukan ke mamah teh gitu. Kalau misalnya ada nih mama mau ngucapin terima kasih kayak gimana? Aduh, kalau Curiga. kalau orang tua sedikit sensitif. Ini aja udah bentuk secara ini udah mengungkapkan gitu dengan Salma. Nangis seperti ini tuh udah bentuk mengungkapkan Salma bahwa ya mama tuh berharga gitu. Sensitif ya pak kalau orang tua kayak aduh gak bisa gitu kayak. Berarti tandanya memang Salma anak yang hebat, yang luar biasa, bisa jadi kebanggaan keluarga, apalagi sosok mama mungkin sudah jadi kebanggaan bagi mama. Sudah jadi kebanggaan. Nah, ke depan pengen seperti apa? Titik akhir, bukan titik akhir, artinya maksudnya capaian tertinggi Salma pengennya di mana? Masalah dunia pertarian. Kalau titik akhirnya tuh pencapaiannya tuh emang manusia itu semuanya tidak jadi ingin lebih gitu ya. Jadi walaupun kata orang mana mah udah ini gitu, udah alhamdulillah gitu, tapi ya namanya manusia gitu ya apa ya, ingin dirinya terlihat ya sebagai penari yang profesional gitu. Nah pencapaian terakhirnya sih Salma pengen seperti Tadinda gitu, sudah dikenal di kota, di berbagai kota gitu, dan bisa menampilkan atau memberikan bahwa ini tuh tari Jaipong ini tuh adalah warisan budaya Sunda gitu, budaya Indonesia gitu. Kepikiran nggak nanti misalnya akan gantung selendang setelah selesai jadi pemain ya, akan beralih jadi pelatih, punya sanggar, punya anak buah ratusan? Kepikiran nggak? Kalau itu sempat ya Pak ya, sempat kepikiran kayaknya enaknya nanti kalau udah benar-benar menjadi penari yang profesional gitu, enaknya kayak buka sanggar dan banyak dan mempunyai murid-murid gitu ya Pak ya, seperti Tadinda gitu. Tapi
balik lagi ke Teh Dinda ya, karena Salma udah belajar dan eh, mengiblat ke Teh Dinda gitu ya kalau bahasanya. Ya Salma gak mau menyanyi, kalau kata anak muda mah embung nusuk ti tukang gitu cenah. Iya. Ya karena Salma dikasih ilmu dari Teh Dinda, ya mendingan Salma nari ngerekrut orang-orang buat masuk ke Catrik aja gitu, supaya Catrik bisa menjadi sanggar yang emang terus melahirkan generasi-generasi penari yang lebih baik gitu. Dan yang terpenting itu yang sangat berkualitas gitu. Betul, betul. Misal begini, amit-amit tapi ini sok amit-amit lah. Amit-amit. Tidak diterima nih jadi Polwan dan jadi TNI. Mau jadi apa? Kalau semisal ya, Ya semisal. kan sudah amit-amit tadi. Iya, semisal. Jadi mau dicatat itu. Semisal gak jadi Polwan atau TNI, paling Salma balik lagi ke hobi Salma gitu. Penari. Ya menjadi penari yang sesungguhnya penari gitu, bukan yang hanya bisa nari. Iya. Penari luar dalam berarti ya. Iya, betul. Maksudnya secara keilmuan diperdalam lagi. Kemudian kalau di olahraga mah lisensi diambil. Tuh. Dan menguasai teknik-tekniknya juga emang benar-benar harus sangat tinggi gitu Pak. Seperti itu. Keren bisa. Nah, mudah-mudahan ini jadi jadi inspirasi buat kita semua ya. Amin. Dari kemarin saya ditakdirkan untuk bisa ngobrol dengan beberapa tokoh di Sukabumi, luar biasa. Karena memang walaupun saya bukan asli orang Sukabumi, tapi ya saat ini saya berada di sini, maka di situ langit dipijak. Apa? Di jungjung. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Nah, itulah kira-kira gitu, seperti itu. Jadi artinya saya mulai membaca kekuatan, wah luar biasa Sukabumi gitu. Betul-betul kota kecil dengan sejuta potensi. Ya. Awas ya, lain kota kecil sejuta pi omong. Kota kecil dengan sejuta potensi. Dari musik, dari teater, lukis, seni rupa ya, sampai seni tari ada semua. Luar biasa. Tinggal tinggal kitanya saja menyadari bahwa tidak usah jauh-jauh lah, banyak potensi di sini, mari kita kembangkan bareng-bareng gitu. Naon tadi pokoknya harapan sudah ya, kemudian prestasi dan lain-lain sudah. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ditakdirkan untuk jadi guru tari gitu ya. Mau nggak? Ya selagi itu mendorong dan prestasi Salma bisa meningkat lagi, ya kenapa enggak gitu. Iya. Soalnya kan emang manusia itu harus mencoba dulu gitu, biar tahu bagaimana nanti ke depannya. Luar biasa. Ya. Pokoknya insya Allah konsisten ya, Ya, pasti di itu. bidang seni tari. Kemudian apapun yang diambil nanti ke depannya seputar seni tari. Walaupun nanti jadi polisi, jadi TNI, tetap tarinya harus ada. Pasti. Ya, konsisten. Mudah-mudahan Salma jadi salah satu tokoh di Kota Sukabumi untuk pengembangan seni tari. Amin. Jadi memang hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Nah, maka hari inilah tulisan dan warna ya kehidupan yang kita curahkan dalam Cilpa Kasta. Teh Salma hatur nuhun. Ya Bapak sami Terima kasih sudah jadi narasumber di sini. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi Amin. ya. Harus ya Pak. Kita ngobrol lagi, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan bintang tamu yang lebih menarik dan dari sisi lain. Apapun itu ya tadi, tetap bahwa ini adalah satu tulisan dan warna yang kita curahkan dalam kertas kehidupan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.